Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga selalu semangat dan sehat ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang tema 7 perkembangan teknologi. Di subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Kalian sudah siap kan? Yuk ikutin video ini. Tujuan pembelajaran pada tema 7 subtema 1 ini di muatan PKN ada di 3.3 dengan melihat video pembelajaran siswa memahami makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar dengan benar. Di 4.3 dengan melihat video pembelajaran siswa dapat menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar dengan tepat. Selanjutnya di muatan bahasa Indonesia. Dengan melihat video pembelajaran, siswa dapat mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat dengan tepat. Selanjutnya di 4.6, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Pada muatan matematika ada 3.8, dengan melihat video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan dan menentukan luas serta volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret dengan teliti. Di 4.8, dengan melihat video pembelajaran, siswa dapat menyelesaikan masalah luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret dengan benar. Selanjutnya SPDP, dengan melihat video pembelajaran, siswa mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu dengan benar. 4.2, dengan melihat video pembelajaran, siswa dapat menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu dengan menarik. Kita bahas muatan PKN. Lah, biasanya kan di 17 Agustus siswa kelas 3 memakai pakaian daerah. Nih contohnya baju dari Sunda, ya kan ini bajunya dari khas Sunda, terus makanan khasnya combro. Ada yang sudah pernah makan combro? Selanjutnya, kalau ini pakaian mana nih? Pakaian dari Papua dengan makanan khas sagu. Selanjutnya, kalau yang ini pakaian khas dari Manado dengan makanannya panada. Kita amati lagi ya. Kalau ini adalah baju khas Bali. Terus makanannya sate lilit. Selanjutnya, kalau yang ini pakaian khas Padang dengan makanan keripik singkong. Lagi, lah kalau yang ini pakaian adat dari Tionghoa dengan makanan khas kue keranjang. Kalau kita amati pakaian khas dan makanan khas tadi, pastinya setiap pakaian dan makanan khas daerah itu memiliki ciri khas masing-masing kan? Lah, walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda-beda, tapi satu sama lain tetap harus saling menghargai. Karena Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah dan setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Jadi walau berbeda-beda tetap kita bersatu seperti itu apa yang di Pancasila Bhinneka Tunggal Eka. Nih contohnya. Senang kan kalau melihat pemimpin negara Indonesia bisa bersatu dengan pakaian adat yang berbeda-beda. Tuh, walau pakaian yang berbeda, setiap orang saling memahami perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjalin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perbedaan tadi termasuk dalam Pancasila keberapa nih? Yuk, perhatikan. Jadi, memahami perbedaan kebiasaan atau kesukaan individu di rumah dapat mengembangkan sikap tenggang rasa, seperti yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, sikap bersatu meski berbeda-beda itu sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kalian bisa membedakan kan? Kalau menghargai kebiasaan, memahami itu sila kedua. Tapi kalau sikap bersatu meski berbeda-beda itu sila ketiga.
Oke, di subtema 1 kita fokus pada perkembangan teknologi produksi pangan. Lah, siapa di antara kalian yang pernah mengunjungi pabrik pengolahan bahan pangan? Atau mungkin kalian pernah melihat pemerahan susu sapi, pembuatan tahu, tempe, semacam itu? Lah, makanan yang kita santap setiap hari itu kebanyakan dihasilkan oleh proses pengolahan dengan teknologi. Ada yang memakai teknologi tradisional dan ada yang modern. Ayo coba sebutkan apa saja contohnya yang menggunakan teknologi tradisional, terus yang menggunakan teknologi modern. Untuk memperjelas tentang teknologi pangan yang di muatan Bahasa Indonesia ini, kalian akan membaca beberapa cerita tentang teknologi pangan. Jadi nanti di buku tematik ada beberapa bacaan yang terkait dengan teknologi pangan. Ada tentang tempe, ada tentang susu, dan lain-lain. Selanjutnya matematika. Matematika kali ini kita belajar tentang luas permukaan bidang. Lah, di luas permukaan bidang biasanya kita menemui satuan luas. Karena kita belajar dengan satuan tidak baku ya, satuan luasnya jadi bentuk bujur sangkar. Biasanya soalnya kayak gini nih, kain A, kain B. Berapa luasnya? Kalau ditanya luasnya itu berarti dihitung berapa kotak yang ada di sini. Nih, jadi banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Lah, luas suatu tempat dinyatakan dengan banyaknya satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Jadi sama aja ya kata-kata ini ya. Jadi hitung persegi yang dia itu menutup tanpa celah, itulah luasnya. Nih contohnya nih. Yuk kita amati. Kain A ada berapa banyak persegi? Betul, ada 8. Kalau kain B, ada panjangnya ada 4, lebarnya ada 4. Berarti kalau kalian nggak mau menghitung banyaknya, ada berat caranya yaitu 4 kali 4, 16. Jadi kain A 8 dan kain B 16. Sekarang kalau soalnya seperti ini, coba amati gambar-gambar di bawah ini, hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Yang A, kuningnya ada berapa? Pinter, ada 7. Kalau yang B ada berapa kotak? 10. Iya, benar. Kalau yang C ada? Betul, 6. Mudah kan? Kalau yang D ada 7. Sip, berarti yang sama adalah yang A dan D. Gitu ya. Jadi kalau ada bentuknya macam-macam, kalian nggak usah bingung. Kalau ditanya luas, hitung aja berapa jumlah perseginya. Sekarang agak sulit sedikit. Jadi kalau misalkan kalian menemui ada bentuk persegi dan segitiga. Jadi persegi itu adalah satuan luas. Lah, segitiga itu juga satuan luas. Tapi ada bedanya karena segitiga itu 2 kali persegi. Jadi satu persegi itu kan isinya 2 tuh, 2 segitiga. Jadi 2 satuan segitiga itu sama dengan 1 satuan persegi. Dengan kata lain, persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Kita lihat contoh soalnya ya. Ini dia contoh soalnya. Nih, kayak ini nomor 1. Ada berapa satuan persegi? Persegi loh ya, satuan persegi pertanyaannya. Satuan persegi berarti kalian ikut hitung perseginya ada berapa? Ada 4. Terus segitiganya kan ada setengah 2 kali, berarti kan 1. Berarti yang nomor 1 itu ada 5 satuan persegi. Selanjutnya yang bawah ya, yang seperti bentuk plus, bentuk tambah, itu kan ada 5 persegi, jadi ditulis saja 5 persegi. Sekarang yang atas, tengah, oke, itu ada berapa? 3 persegi. Terus segitiganya ada 4. Berarti ada berapa? 3 ditambah 2. 5 satuan persegi. Sama ya, ini semua ini 5 sama. Sekarang yang bawah. Yang bawah itu ada 3 satuan persegi. Terus segitiganya ada 2. Berarti itu kan 1. Berarti 4.
yang tengah bawah itu 4. Sekarang yang kanan atas, perseginya ada 5, segitiganya ada 2. Kalau 2 persegi hitungannya 1, berarti ada 6 satuan persegi. Sekarang yang terakhir, yang bawah kanan, perseginya ada 6, segitiganya ada 2. Lah, kalau 2 segitiga tadi 1 persegi, berarti ada 7 persegi. Gitu ya, mudah kan? Selain belajar tentang menghitung luas dengan satuan tidak baku, kita juga akan belajar tentang volume benda, yaitu membandingkan volume benda. Seperti ini. Lah, ini kita mengurutkan susu mana yang kotaknya bervolume paling sedikit sampai yang banyak. Mudah sekali nih ya, pasti yang sedikit kan 3. Setelah 3, 2, terus 1. Ada juga yang bentuk soalnya seperti ini. Yuk, coba. Mulai yang paling banyak ke yang paling sedikit. Yang paling banyak adalah 3, terus 4, 2, 5, 1. Mudah kan? Di SPDB kita akan menyanyikan lagu Rotiku karya Ate Mahmud. Perhatikan liriknya ya. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya tidak dimakan lalat. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya tidak dimakan lalat. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Tukang Sayur. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat belajar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oh ya, bisa nyalakan loncengnya juga agar kalian bisa berlangganan channel Bu Fauziah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.